Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih. Hari ini kita akan bersekutu bersama dalam kebaktian siswa secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama. Allah Maha Baik menyapa kita dengan kebaikannya setiap hari. Mari datang kepada Allah dan sambut kehangatan kasih-Nya. Kami mau datang kepada Allah dan menyambut kasih-Nya. Allah Maha Baik mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menolong kita. Kami mau datang dan bersyukur untuk kebaikan Allah. Mari datang menyembah Allah, Sang Maha Baik. Kami datang menyembah Allah dengan ucapan syukur. Terpujilah Allah, Sang Maha Baik. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu memohon Engkau supaya dapat hadir di tengah kami ya Tuhan. Sekarang pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan kasih karunia-Mu supaya dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan dalam kesempatan kali ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus adalah penyelamat hidup kita. Kasih-Nya sungguh besar untuk kita. Mari kita mengawali hari ini dengan bersukacita sambil memuji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. bernyanyi, haleluya Yesus kekal.
Muliakanlah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berjagalah atas hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar ketika firman itu diberitakan, kami betul-betul fokus mendengar, kami betul-betul fokus merenungkan, dan dengan kuasa hikmat serta pengertian yang Kau berikan atas kami, biarlah kami juga dapat mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Maka dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, siapa di sini yang kalau berbelanja, terutama belanja alat elektronik, baik secara online maupun langsung bertemu dengan pembelinya, biasanya akan mencari lebih dulu reviewnya seperti apa. Kita lihat dulu seperti apa penampilannya, kita lihat dulu seperti apa bentuknya, kita lihat dulu seperti apa kemampuan dan kualitasnya, baru kemudian kita memutuskan apakah barang itu adalah barang yang akan tepat kalau kita beli. Apakah barang itu barang yang worth it? Apakah barang itu adalah barang yang tidak akan membuat kita menyesal ketika kita telah memilihnya? Kalau ada di antara Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang juga seperti itu ketika mau berbelanja, kita samaan. Saya juga begitu. Nah, ketika kita mau berbelanja elektronik saja, biasanya kalau ternyata seperti itu terjadi, kita banyak yang mencari reviewnya dulu, membanding-bandingkan dulu modelnya seperti apa, maka betul betapa model, contoh, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita mengambil sebuah keputusan. Model, contoh, itu menjadi sangat penting untuk kita kemudian melihat apakah sesuatu yang akan kita ambil, sesuatu yang kita pilih, itu akan membuat kita menyesal atau tidak di kemudian hari.
Kalau sudah ada contohnya, kalau sudah ada modelnya, maka itu akan menguatkan keputusan kita. Nah, ternyata dalam hal iman pun seperti itu. Betapa model, contoh, teladan itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting untuk seseorang bisa memutuskan akan seperti apa hidup beriman. Kita pada saat ini tentu bertumbuh menjadi seorang Kristen karena kita melihat banyak model. Model yang paling utama tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi kita juga seringkali menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam iman karena kita melihat ada model-model di depan kita, ada contoh di hadapan kita, ada contoh yang nyata bagaimana hidup berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Kita belajar tentang hidup disiplin pasti dari orang-orang yang terlihat di mata kita. Kita belajar menjadi orang yang jujur pasti juga sangat bergantung kepada orang-orang di sekitar kita memberi contoh pada kita. Kita belajar menjadi orang yang ramah, kita belajar menjadi orang yang menyenangkan. Itu semua sangat bergantung pada siapa orang-orang di sekitar kita yang memberi contoh bagi kita. Tapi tugas kita bukan hanya sekadar melihat contoh di luar. Tugas kita sebagai seorang Kristen yang terutama juga adalah bagaimana sekarang kita yang menjadi contoh. Tuhan menghendaki bukan kita hanya meniru orang lain, meniru contoh yang ada di luar, tetapi bagaimana kita juga bisa hidup sebagai contoh, sebagai model, sebagai teladan buat orang-orang di sekitar kita. Itu yang juga diajarkan dan dinasehati oleh Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Timotius dalam usianya yang masih muda, dalam ayat 12 dikatakan, Paulus memberikan nasihat supaya jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Timotius diminta untuk bisa jadi contoh, walaupun masih muda. Timotius diminta untuk bisa jadi model. Timotius diminta untuk bisa jadi teladan untuk orang-orang di sekitarnya. Bahasa kerennya, Paulus meminta Timotius untuk bisa menjadi trendsetter. Dia yang membuat tren baru. Dia yang menentukan tren baru. Dia yang mempengaruhi orang untuk bisa hidup seperti yang terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi trendsetter yang membuat tren. Yang menjadi contoh supaya orang-orang mengikuti pola hidupnya, gaya hidupnya, bagaimana ia berlaku dan membuat semua orang bisa menerima itu semua. Apa yang harus dibuat? Apa yang harus dikerjakan? Model seperti apa? Model yang bagaimana? Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, dia harus bisa menjadi teladan, dia harus menjadi model, dia harus menjadi contoh dalam perkataan. Bagaimana kata-kata yang dikeluarkan oleh Timotius adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan kebenaran, kata-kata yang mencerminkan kebaikan, kata-kata yang mencerminkan bagaimana Allah sendiri berbicara lewat setiap perkataannya. Paulus juga meminta agar Timotius juga bisa jadi teladan, bisa jadi contoh, bisa jadi model dalam tingkah laku. Tingkah laku yang menjunjung tinggi kebenaran, tingkah laku yang mencerminkan kebaikan, tingkah laku yang tidak melukai hati Tuhan, tingkah laku yang konsisten. Apa yang dikatakannya juga seiring sejalan dengan apa yang dilakukannya. Bukan berkoar-koar, harus disiplin, harus jujur. Dianya bolosan, dianya ternyata suka bohong, dianya juga suka mangkir. Bukan hanya tentang perkataan, bukan hanya tentang tingkah laku, tapi Paulus juga menginginkan Timotius itu harus jadi contoh, harus jadi model, harus jadi teladan. Bagaimana sikap mengasihi. Banyak orang bisa bicara tentang mengasihi, banyak orang bisa bicara tentang empati, banyak orang bicara tentang cinta, tapi bicara tentang cinta belum tentu selaras dengan bagaimana melakukan tentang cinta dan kasih. Paulus ingin Timotius bisa memberi contoh seperti apa mengasihi sebagai seorang Kristen. Dan juga tidak boleh dilupakan bagaimana menjadi contoh, menjadi teladan dalam hal kesucian. Suci berarti bersih.
Suci berarti kita telah dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang baik dan benar. Suci berarti Tuhan membersihkan semua dosa-dosa kita dan kita diminta untuk tetap hidup dalam kebersihan itu. Hidup dalam sikap-sikap yang tidak mengotori rohani kita. Dan Paulus meminta Timotius bisa jadi contoh. Nah, itu semua tidak akan bisa terjadi kalau Timotius tidak bertekun. Menjadi contoh itu bukan sesuatu yang hari ini kita coba, besok kita jadi contoh selama-lamanya. Untuk bisa jadi contoh, untuk bisa jadi teladan, kita butuh yang namanya konsistensi. Kita nggak bisa hanya minta, Tuhan saya pengen jadi contoh hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu aja. Hari-hari lain saya nggak bisa jadi contoh. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi contoh kalau dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi aja. Saya mau jadi contoh kalau dari jam 12 siang sampai jam 6 sore aja. Di luar jam itu saya nggak mau jadi contoh. Nggak bisa. Ketika kita mau menjadi contoh, ketika Tuhan meminta kita untuk jadi teladan, maka Tuhan meminta kita untuk menjadi teladan setiap waktu. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya ia tetap bertekun dalam membaca kitab suci, ia tetap bertekun dalam membangun, ia tetap bertekun dalam mengajar. Sehingga lewat semua proses ketekunan itu, dalam proses melatih rohani itu, ia bisa menjadi contoh yang baik. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, di ayat 8 Paulus mengingatkan kepada Timotius, latihan badani memang terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus meminta Timotius juga melatih hidup beribadahnya. Paulus meminta agar Timotius melatih kehidupan rohaninya, sehingga ia betul-betul bisa menjadi contoh setiap hari, setiap saat secara konsisten karena ia tekun melatih dirinya. Tapi namanya manusia, kadang-kadang ya, kalau dilihat orang, kita bisa jadi anak baik. Kita jadi anak yang manis kalau ada yang melihat. Di depan Bapak Ibu Guru, wah saya bisa menunjukkan bagaimana hidup saya baik, ramah, jujur, benar. Tapi begitu gak ada orang yang lihat kita, apakah kita masih bisa tetap melakukan apa yang baik? Kalau gak ada orang yang melihat kita, mengontrol kita, apakah kita bisa menjadi orang yang baik? Paulus mengingatkan Timotius dalam ayat ke-16 untuk bisa menjadi contoh. Tidak perlu ditunggu apakah dilihat orang atau tidak. Apakah diawasi oleh mama papa, bapak ibu guru atau tidak. Kita harus belajar mengawasi diri kita sendiri. Oleh sebab itu ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Untuk bisa menjadi teladan yang baik, kita harus berani konsisten. Dilihat atau tidak dilihat orang, tetaplah kerjakan apa yang baik dan benar. Kalau di sekolah, waktu tatap muka, waktu ketemu Bapak Ibu Guru secara langsung, manis betul. Sekarang begitu online, begitu kita tidak langsung ketemu dengan Bapak Ibu Guru, ketika Mama Papa tidak mengawasi kita saat kita belajar, apakah kita masih tetap belajar dengan sungguh dan serius? Apakah kita tetap bisa melakukan semua tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar dengan baik dan benar? Atau ada yang colong-colongan, mumpung gak ada yang lihat, mumpung gak ada yang ngawasin, mumpung Bapak Ibu Guru gak tahu saya ngapain, saya bisa seenaknya. Kalau itu terjadi, kita belum bisa jadi contoh. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk saya sebagai seorang pendeta, dan juga terutama Bapak Ibu Guru. Bagaimana Bapak Ibu Guru sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, juga adalah role model, teladan, contoh yang konkret yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Buktikan bahwa kita juga bisa hidup sebagai contoh. Bukan hanya saat dilihat oleh anak-anak, bukan hanya saat dilihat oleh rekan-rekan kerja kita, tetapi juga pada saat kita tidak dilihat oleh siapapun, bagaimana kita tetap konsisten menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu memberi diri kami untuk menjadi murid yang terus mau belajar. Bentuklah dan didiklah kami ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, baik kami di rumah saja maupun saat kami harus pergi keluar, di sana kami menjadi contoh dan teladan. Baik kami dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain, biarlah kami tetap konsisten melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan dalam kesucian kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh siswa-siswi, tenaga pengajar, Bapak Ibu guru, karyawan SMPK, BPK Penabur Harapan Indah. Tuhan berkati. Tuhan berkati agar kami semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Berkati agar ketika kami di rumah saja maupun kami yang harus keluar karena tugas-tugas khusus, berkatilah agar kami tetap dalam keadaan tubuh yang bugar. Berkatilah makanan yang harus kami konsumsi, bahkan segala aktivitas keseharian kami, biar semua itu boleh mendatangkan kesehatan buat tubuh kami. Kami berdoa untuk proses penanganan COVID-19 di negeri ini. Ketika vaksin sudah mulai disebarkan dan juga sudah mulai diterapkan buat sebagian orang, biar ini menjadi pengharapan bagi kami bahwa pandemi ini akan segera usai di waktu Tuhan. Namun, kami juga terus diingatkan dan belajar bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ajar kami untuk melakukan protokol kesehatan bukan hanya takut dihukum, bukan hanya karena kami takut ditegur orang, tetapi kami sadar bahwa itu semua akan mendatangkan keselamatan untuk diri kami maupun juga orang-orang di sekitar kami. Berkati pemimpin kami, pemerintah yang mengupayakan berbagai prosesnya Tuhan, biar pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kami masih harus belajar secara jarak jauh, kami harus belajar secara daring, berkati ya Tuhan, agar proses belajar kami, PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati sinyal internet yang kami pergunakan, berkati alat-alat yang kami pergunakan, berkati situasi di rumah kami, agar kami boleh betul-betul belajar dengan konsentrasi penuh, dengan fokus, dan semua materi yang kami pelajari boleh menjadi bekal bagi masa depan kami semua sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses penerimaan siswa baru. Biar Tuhan yang memberkati untuk panitia penerimaan naradidik yang baru ya Tuhan. Biar semua prosesnya lancar dan setiap anak-anak boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik di SMPK BPK Penabur Harapan Indah. Tuhan berkati ya Tuhan, Bapak Ibu guru, agar semuanya juga boleh memberikan pelajaran pendidikan yang terbaik sebagaimana tugas yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing guru. Tuhan berkati karyawan, Tuhan berkati staf, biar semua yang ada juga tetap dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersama berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini terkena bencana alam, baik bencana di Kalimantan Selatan, bencana di Mamuju, bencana di Sumedang, erupsi di Merapi maupun di Semeru. Tuhan memberkati mereka yang pada saat ini berada di tempat-tempat pengungsian, mereka yang pada saat ini kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, mereka yang pada saat ini harus tertidur di tengah keadaan yang tidak aman dan nyaman. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, di tengah situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu saat ini, kita diminta untuk terus bersemangat menghadapi setiap badai kehidupan. Kita diminta untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain untuk menghadirkan sukacita.
Tetaplah bersemangat dan jangan pernah menyerah untuk menjadi berkat dan teladan bagi sesama di situasi yang sulit sekalipun. Yakin bahwa Tuhan terus menjaga dan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, jangan pernah menyerah. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita melanjutkan hidup kita sebagai teladan, sebagai contoh dimanapun kita berada. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan dalam kesucian. Bertekunlah dalam pembacaan firman Tuhan, latihlah diri kita untuk terus beribadah, sehingga itu semua mendatangkan ketekunan dan konsistensi untuk kita bisa menjadi contoh dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kini mari kita melanjutkan hidup kita dengan tugas kita masing-masing di dalam berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati dan memelihara saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap bersemangat, selalu jaga kesehatan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.